Saudara-saudara yang kasih dari warga GKJ Sabto Winedar, selamat kita mengadakan renungan dari GKJ Sabto Winedar. Marilah sebelum kita menerima renungan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Maha Rahim, Tuhan penguasa alam, dan Tuhan yang sepenuh kasih, yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu berkaitan dengan perayaan Prapaskah. Maka ya Tuhan, berilah berkat agar kami dapat menerima apa yang menjadi ajaran-Mu sebagai tonggak di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini kita ambilkan dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Adapun perikopnya, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar. Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang perikop tadi Yesus ditolak. Yesus ditolak di Nazaret. Asalnya adalah dari Nazaret. Maka Yesus, apa yang dikerjakan Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para orang-orang Israel saat itu. Karena yang diharapkan dia itu menjadi raja dunia. Tetapi Yesus tidak. Yesus mengajarkan untuk menjadi raja rohani. Berarti keinginan orang Israel sudah bertolak belakang dengan misi daripada Yesus. Maka pada suatu ketika, pada hari Sabat pun ia mengajar, itu pun sudah ditolak. Loh, ini katanya anak Tuhan, tapi kok mengajarkan pada hari Sabat? Sedangkan hari Sabat tidak boleh bekerja, harusnya itu istirahat. Tetapi kok ini malah mengajar. Nah, itu di samping itu. Maka di sini tertulis, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Tetapi mengapa dia itu kok takjub? Jadi karena dalam pikirannya sudah tidak ada ini, kok ada seorang muda kok dapat mengajar sedemikian hikmat yang sangat besar. Maka dari mana diperolehnya dari semua itu? Hikmat apa pula yang diperoleh kepadanya? Nah, tetapi pengajaran Yesus tetap dilakukan. Bahkan di situ dia menyimpulkan, toh itu hanya anak si tukang kayu. Dan saudaranya pun itu juga menjadi murid-murid atau pengikutnya. Itu pun tidak tahu mengapa sampai Yesus memiliki mujizat yang sangat besar. Tidak sadar bahwa Yesus sebenarnya dilahirkan dari Allah Bapa. Dilahirkan itu bukan karena lahir secara badani, tetapi lahir secara rohani. Maka dilahirkan dari Allah Bapa. Nah, sehingga misinya mendatangkan keselamatan. Bahkan pengajarannya hidup di dunia ini untuk berpelayanan. Nah,
Sehingga maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Nah, ini Yesus sudah memberikan suatu jawaban bahwa ini merupakan satu misi yang sangat besar. Biarpun ditolak, tapi Yesus tetap mengajar demi keberhasilan, demi keselamatan, demi kebahagiaan para orang-orang Israel. Maka pengajarannya itu berlaku untuk seluruh bumi bagi siapa yang percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya, di situ akan mendapat keselamatan. Karena Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah firman yang hidup, yang lahir dari Allah Bapa. Bukan lahir dari seseorang, tetapi secara badani memang lahir dari Ibu Maria. Tetapi secara rohani lahir dari Bapa. Lahir itu tidak harus dari sesuatu yang kejadian, tetapi roh firman itu pun dilahirkan dari Bapa. Dan firman itu menggunakan badan, itu badan yaitu Ibu Maria. Itu adalah Yesus badani. Tetapi firman-Nya adalah rohani. Jadi itu firman Tuhan sendiri. Berarti Yesus itu sebenarnya Allah Bapa sendiri yang berfirman, dan itu firman Allah sendiri. Firman tidak akan habis dan harus kita percayai demi keselamatan dan kesejahteraan hidup kita. Sehingga nanti Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan tempat di surga kalau sudah pulang ke rumah Bapa. Semoga terjadi pada kita sekalian. Amin.